Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah pendengar muhasabah Ramadan rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad bi'adadi man sallallahu alaihi. Wa shalli wa sallim ala Muhammad kama tuhibbu sallallahu alaihi. Wa shalli wa sallim ala Muhammad kama amartu sallallahu alaihi. Ya Allah, berilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat sebagaimana Engkau cinta dan suka bersalawat kepadanya. Berilah ya Allah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Engkau perintahkan salawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salamu alaik, ya Rasul salamu alaik, ya Habib salamu alaik, salawatullah alaik. Beberapa saat yang lalu kita membahas tentang doa selamat. Pantas, bagus, sering dihafalkan dan minta kepada Allah supaya doanya dikabulkan. Nah, pada kali ini kita akan membahas beberapa riwayat dan juga ayat-ayat dalam Al-Quran terkait doa. Ada doa Nabi Zakaria yang Allah kabulkan. Ada juga doa Nabi Yunus yang Allah kabulkan. Doa Nabi Zakaria adalah dalam surah Ali Imran ayat 38 dikatakan, Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habali min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dalam surah Al-Anbiya 21 Zakaria juga berdoa, wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Nabi Zakaria ini sampai menua umurnya tidak punya anak. Akhirnya kemudian minta sama Allah dalam doa surah Al-Anbiya ayat 21. Dan ingatlah kisah Zakaria. Dia minta kepada Allah Tuhannya dan berseru, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling baik. Jadi rupa-rupanya belum meminta anak, tapi sudah menua belum mendapatkan anak. Dia mengatakan, ya Allah, jangan Kau biarkan aku sendirian. Engkau adalah sebaik pemberi yang akan mewarisi. Maka Masya Allah, Allah kabulkan doanya. Nah, dengan terlahirnya anaknya tercinta yang namanya Yahya. Jadi Zakaria, Yahya itu adalah ayah dan anak. Boleh juga berdoa dalam surah Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habali min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria mendoakan kepada Allah Tuhannya dan berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha pendengar doa. Jadi wahai jamaah muhasabah Ramadan yang lagi memasak atau makan sahur, kalau belum punya anak, ini doanya bisa dipakai. Surah Ali Imran ayat 38 atau surah Al-Anbiya ayat 89. Surah Al-Anbiya ayat 89 dan surah Ali Imran ayat 38. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan Kau biarkan aku hidup sendiri, tidak punya pewaris. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik yang memberikan pewaris. Dalam surah Ali Imran ayat 38, Rabbi habali min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau adalah Maha pendengar doa. Nah, tidak ada seorang pun lagi yang boleh berdoa kepada Allah agar didatangkan malaikat kepadanya untuk mendengarkan informasi apa saja dari langit, atau berdoa untuk menghidupkan kedua orang tuanya, sebab
hal-hal itu di luar kebiasaan, hanya diberikan Allah kepada orang yang tertentu untuk menolong agamanya, bukan demi memenuhi kebutuhan syahwat para hamba dan juga khayalan semata. Nah, kalau yang meminta itu adalah Nabi, maka pengabulannya adalah untuk keamanan dirinya sendiri atau memperkuat bukti dakwahnya. Nah, Nabi Zakaria meminta kepada Allah, dan alhamdulillah dengan kuasa Allah lahirlah anaknya Yahya. Nanti dalam hikayat yang lain bahwa Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Tuhanku, jangan kau sisakan lagi seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi, sebab dia didatangi oleh musuh-musuh Allah. Demikian halnya kalau dia, Nabi Nuh alaihissalam, mengalami keadaan darurat berupa kelaparan atau kedinginan yang sangat di perkampungan yang memang dia diizinkan untuk masuk ke sana, atau dia buta, tidak ada menuntunnya, lalu dia berdoa kepada Allah agar kesusahan yang menimpanya segera dihilangkan, maka semua itu boleh dilakukan, meski akhirnya akan terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan. Kadang ada yang diberikan ke hal semacam itu tanpa dia meminta, sebagai balasan dan kuatnya iman dan ketawakalannya kepada Allah. Nah, sahabat-sahabat, rekan-rekan muhasabah Ramadan rahimakumullah, di antaranya kalau kita berdoa, ada beberapa hal yang penting untuk camkan dalam diri kita, bahwa yang berdoa itu pertama, hendaklah orang yang berdoa berbaik sangka kepada Allah, sehingga dia optimis doanya akan dikabulkan Allah, husnuzon kepada Allah. Kemudian juga yang berikutnya adalah berdoa kepada Allah menggunakan nama-nama Asmaul Husna, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180 dikatakan oleh Allah, dan hanya bagi Allah Asmaul Husna, walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha, dan bagi Allah ada Asmaul Husna, maka berdoalah dengannya. Meminta sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jangan membacakan doa yang susun lalu mengucapkannya begitu saja tanpa dia sendiri lalai dengan apa yang dia minta. Jadi betul-betul fokus sepenuh hati minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Allah. Jadi adab berdoa itu ada berapa? Di antaranya adalah sungguh-sungguh dalam meminta, bahkan sampai memelas, serius meminta kepada Allah. Nah, kemudian senantiasa berdoa ke dalam keadaan senang maupun susah, tanpa mengkhususkan hanya di waktu susah dan mendapatkan bencana. Maknanya adalah kita minta kepada Allah apapun keadaannya. Mendekat kepada Allah dalam doa adalah hal yang indah. Ta'arraf ilallah fi rakha ya'rifka fi siddah. Mendekatlah kepada Allah waktu lapang agar engkau mendapatkan kemudahan waktu kau susah. Nah, dan ikhtiarkan kita berdoa dalam keadaan suci. Usahakan berdoa menghadap kiblat, dan ikhtiarkan juga kita berdoa setiap habis salat. Bagus juga kalau kemudian kita berdoa mengangkat tangan sampai sejajar dengan kedua pundak kalau sedang berdoa, dan meminta dengan suara yang direndahkan kepada Allah, karena Allah Maha mendengar. Bahkan doa terbaik adalah doa-doa pada saat-saat yang indah. Kapan ya Ustadz saat yang baik untuk berdoa? Ada beberapa, yaitu yang pertama adalah ketika azan salat, dengarkan, baru kemudian berdoalah. Yang berikutnya ketika berbuka puasa, Allahumma lakasumtu zahabaz zama'u, lanjut doa yang lain, minta kepada Allah. Ketika turun hujan, berdoalah kepada Allah, minta. Kalau tidak bisa bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, Allah Maha mengerti doa hambanya. Kemudian saat yang dikabulkan Allah doa adalah saat bertemu dua pasukan yang akan berperang. Nah, yang berikut, Allah kabulkan doanya sehabis sholat 5 waktu. Kemudian Allah mengabulkan doanya ketika bangkit dari majelis. Makanya ada doa kabatul majelis yang namanya Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini waktu-waktu dikabulkannya doa. Tapi ada lagi tempat yang bisa dikatakan makbul doa Allah kabulkan, yaitu yang pertama, kedua tempat wukuf di Arafah, yang kemudian ketika tempat jumrah di Baitullah Multazam, dan juga di antara Safa dan Marwah. Maka banyaklah berdoa pada saat yang terbaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.